Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi 2016, berjudul The Mountain 2. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dimulai dengan sekelompok teroris ISIS yang akan mengeksekusi seorang jurnalis. Dia diculik oleh ISIS karena meliput cerita tentang kekejaman mereka terhadap warga sipil. Para teroris ini ingin mengeksekusinya di depan kamera, untuk dilihat seluruh dunia untuk memperingatkan orang-orang agar tidak melawan mereka. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok pasukan khusus Turki yang terdiri dari 7 orang sedang mengintai untuk menghentikan eksekusi tersebut. Pasukan khusus Turki telah menyamar sebagai warga sipil, dan menunggu saat yang tepat untuk mewujudkan rencana mereka. Sementara itu seorang penembak jitu bersembunyi di sebuah bangunan tua siap menembak dari jarak 800 meter. Saat teroris hendak membunuh jurnalis tersebut, penembak jitu menembaknya tepat di kepala. Segera, anggota tim khusus lainnya menetralisir teroris yang tersisa dan menyelamatkan jurnalis tersebut. Kemudian kita bertemu dengan 7 anggota pasukan khusus Turki, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Musa Mustafa, Ogus, Bekir dan penembak jitu mereka Arif. Mereka memastikan para teroris sudah mati lalu menghancurkan kameranya. Tim bersiap untuk pulang dan membawa wartawan bersama mereka ke lokasi pendaratan helikopter. Namun dia sangat marah saat mengetahui bahwa juru kamera dan anggota timnya yang lain tidak diselamatkan. Musa mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya mengikuti perintah, dan sekarang harus kembali ke markas. Perjalanan yang agak panjang menanti mereka, karena helikopter tersebut berjarak 24 km dari lokasi mereka saat ini. Dalam perjalanan, Bekir dan Ogus menemukan sesuatu yang menakutkan. Mereka melihat mayat penduduk desa yang dieksekusi oleh ISIS, dan dari kondisi mayat, kemungkinan mereka dieksekusi sekitar 3 jam sebelumnya. Para teroris ini membantai semua warga yang berbeda agama, bahkan anak-anak menjadi korban kekejaman mereka. Arif, penembak jitu melapor kepada Musa bahwa dia melihat beberapa teroris datang dengan mobil. Musa mengatakan kepadanya untuk membiarkan mereka datang, menyindir bahwa mereka siap untuk membunuh para teroris. Teroris ISIS mendekati posisi mereka. Kolonel Musa dan pasukannya yang bersembunyi segera memerintahkan pasukan artileri untuk membunuh musuh dengan tembakan jarak jauh. Selanjutnya penembak jitu menetralisir teroris yang tersisa di dalam mobil. Setelah berhasil membunuh musuh, Musa mendapat laporan dari markas bahwa wilayah Kurdi telah dikepung oleh ISIS. Oleh karena itu Musa dan pasukannya harus segera kembali. Mendengar hal itu, wartawan tersebut menyarankan kepada Musa agar mereka berlindung di lokasi yang aman. Tim akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu makam Raja Arkadia. Sebelum istirahat Musa memerintahkan yang lain untuk memeriksa tempat itu secara menyeluruh. Pada malam hari ketika tentara menyelinap ke makam Raja Arkadia, ternyata tempat itu telah ditempati oleh teroris bersenjata lengkap. Awalnya mereka membunuh musuh secara diam-diam lalu mencoba menonaktifkan bahan peledak. Namun tiba-tiba seorang teroris menyergap salah satu dari mereka tetapi 2 lainnya sibuk menonaktifkan bahan peledak, jadi dia harus berjuang sendiri. Untungnya mereka berhasil menonaktifkannya tepat waktu dan menyelamatkan rekan mereka. Dengan begitu mereka dapat mengamankan area tersebut, dan sekarang dapat bermalam dengan aman. Selama beristirahat, pasukan Musa mengajari jurnalis cara menggunakan senjata, dan memberitahu dia apa artinya menjadi seorang tentara. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari bahkan ketika dia berada di tempat tidurnya di rumah. Kenangan traumatis tentang perang menghantuinya saat tidur, dan pacarnya berusaha menenangkannya tapi dia tahu apa yang dihadapi, dan tidak pernah menyesal menjadi seorang prajurit. Besoknya, Arif sedang menjelajahi daerah itu, kemudian melapor kepada Musa bahwa dia melihat teroris menyandera warga sipil, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Bekir mengamati situasinya dan mengatakan bahwa pasukan Turki tidak boleh mengabaikannya mereka. Musa memutuskan untuk menyelamatkan penduduk dan mendekati para teroris untuk melancarkan serangan mendadak, sementara penembak jitu akan melindungi mereka. Atas perintah Musa,
Arif langsung menembak seorang teroris, selanjutnya bagian lain dari tim membunuh musuh yang tersisa di lapangan. Mereka akhirnya mengetahui keberadaan penembak jitu musuh, jadi Arif segera menetralisirnya. Setelah menghilangkan ancaman tersebut, para prajurit membebaskan semua sandera. Seorang prajuritnya memberitahu Musa bahwa mereka tidak mengikuti rencana tersebut, jadi mereka seharusnya tidak berada di sini. Musa menunjukkan kepadanya bahwa keadaan sering berubah, dan mereka harus bertindak dengan caranya sendiri. Ogus menemukan seorang pria yang sangat terluka, dan Musa segera memberinya perawatan medis. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah seorang kapten polisi di wilayah Kurdi, dan mengungkapkan bahwa ISIS telah membunuh 80 anak buahnya, meninggalkannya sendirian. Polisi itu memohon kepada Musa untuk mengakhiri penderitaannya, dan Musa melakukannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan 2 warga sipil, laki-laki dan perempuan. Saat mereka beristirahat, Arif melaporkan bahwa tak jauh dari situ ada desa tempat tinggal warga sipil yang mereka selamatkan sebelumnya. Siang harinya, setelah memantau desa tersebut, Arif memberitahu Musa bahwa desa tersebut tampaknya aman dari ISIS. Terlebih lagi ada zona pendaratan helikopter tidak jauh dari desa, sehingga mereka bisa kembali ke pangkalan militer besok. Kemudian mereka tiba di desa dengan sangat waspada dan memastikan tidak ada teroris ISIS. Anak-anak akhirnya kembali ke pelukan ibu mereka. Sementara itu kepala desa menyapa Musa dan mengenalkannya pada satu-satunya lelaki yang tersisa, yang bernama Boran. Boran mengungkapkan jumlah penduduk desa saat ini hanya 40 orang, 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Kemudian dia mengundang mereka untuk beristirahat di rumahnya. Segera setelah itu pusat komando menghubungi Musa dan memberitahunya bahwa pasukan teroris telah menghancurkan tentara Irak dan Kurdi. Yang lebih penting adalah batalion utama ISIS akan tiba di desa tersebut besok sore. Tim diperintahkan untuk meninggalkan desa untuk mencapai lokasi pertemuan saat fajar. Boran setelah mendengar ini hanya bisa pasrah pada nasib desanya, dan menyuruh mereka untuk pergi. Wartawan mencoba untuk menghentikan pasukan Musa pergi dan memohon mereka untuk melindungi desa, karena teroris ISIS akan membunuh semua penduduk desa. Namun Musa menolak karena misi utama mereka adalah menyelamatkan jurnalis, dan bukan melindungi warga desa. Bagi Musa keberhasilan misi sangat penting untuk keselamatan anggotanya, tetapi dia mengatakan tugas tentara seharusnya melindungi warga yang lebih lemah. Wartawan itu membawa seorang anak dan menantang Musa untuk memberitahunya bahwa dia tidak dapat menyelamatkannya, tetapi Musa hanya diam. Belakangan ini, Ogus mendekati Musa dan memberitahunya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang tidak bersalah ini. Namun demikian Musa mengatakan bahwa terkadang mereka tidak dapat mengontrol hal-hal di sekitar mereka. Ogus mengatakan bahwa jika mereka harus mematuhi perintah atasan mereka harus pergi dari sini, tetapi jika mereka masih memiliki hati nurani, mereka pasti tidak akan berani membiarkan penduduk desa dibantai secara brutal oleh teroris. Jadi pada akhirnya, Musa memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang desa. Musa mengevakuasi jurnalis dan anak-anak ke tempat penjemputan helikopter. Sebuah helikopter terlihat datang untuk menjemput mereka. Setibanya di lokasi pendaratan, Musa membawa jurnalis, penduduk dan anak-anak desa. Musa memberitahu wartawan bahwa tim khusus akan tinggal di sini untuk melindungi penduduk desa yang tersisa. Dia awalnya bingung dan tidak ingin meninggalkan mereka, tetapi Musa mengatakan misi utamanya adalah menyelamatkannya, dan memintanya untuk naik ke helikopter. Musa kemudian memberinya surat dan meminta untuk membacanya begitu tiba di pangkalan. Dia memberitahu pangkalan militer bahwa dia tinggal di medan perang secara sukarela seperti yang dilakukan tentara lainnya. Dia sebenarnya meminta helikopter lain, tetapi diberitahu bahwa daerah itu penuh dengan teroris jadi terlalu beresiko. Oleh karena itu mereka harus menghilangkan ancaman terlebih dahulu baru kemudian diselamatkan. Sebelum berperang, mereka mengibarkan bendera Turki untuk meningkatkan semangat patriotik mereka. Kemudian mereka berkumpul untuk menyusun strategi guna memerangi gempuran musuh. Mereka kemudian menanam beberapa bom di daerah yang kemungkinan besar akan dilalui pasukan ISIS. Musa membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Musa memerintahkan Arif untuk memposisikan dirinya di atas menara masjid, yang jarak pandangnya sempurna. Sedangkan Boran ditugaskan untuk melindungi penembak jitu. Saat Musa dan yang lainnya bertempur di garis depan, prajurit lain ditugaskan ke garis tengah. Namun mereka membutuhkan orang lain yang bertugas mengangkut amunisi.
sehingga seorang wanita bernama Nabat menawarkan untuk membantu mereka. Selanjutnya mereka menyembunyikan penduduk desa di tempat yang aman. Sambil menunggu musuh datang, masing-masing menceritakan kisah berbeda tentang kehidupannya. Dari atas menara, Arif melihat kedatangan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 200 orang, 8 kendaraan taktis, dan 1 tank buatan Amerika. Tim dengan cepat bergegas ke posisi masing-masing. Saat pasukan ISIS tiba di lokasi, bom meledak hingga menewaskan puluhan musuh sekaligus. Selanjutnya tentara mulai membunuh teroris yang masih hidup. Namun teroris menyerang dari berbagai arah, sehingga pada akhirnya mereka harus mundur sampai ke garis tengah. Mustafa berusaha menghentikan serangan musuh di garis depan, namun sayangnya dia tertembak dan tertangkap. Sebelum dieksekusi musuh, Mustafa meminta Arif memperlakukan anaknya seperti anaknya sendiri. Mustafa ingin berjuang sampai titik darah penghabisan sehingga dia meledakkan diri bersama para teroris. Di sisi lain, para prajurit terus diserang oleh pasukan ISIS. Mereka yang tersisa memutuskan untuk mundur ke posisi pertahanan terakhir mereka. Di sana mereka mencoba bertahan dengan amunisi yang tersisa. Tetapi saat mereka menuju benteng terakhir, rekan mereka bernama Esref ditembak oleh penembak jitu musuh. Sekarat, Esref memerintahkan Arif untuk membalas tembakan musuh menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Meski awalnya ragu-ragu, Arif mengambil posisi dan berhasil menghabisi sniper musuh, dan Esref juga tewas. Pertempuran masih berlangsung, dan di benteng terakhir mereka terus bertahan hingga kehabisan amunisi. Seorang anggota ISIS mulai berlari menuju posisi terakhir dengan bom di tubuhnya. Musa melihat bom itu dan mencoba menghentikannya, tapi sayangnya dia ditabrak oleh teroris lain. Namun jatuhnya Musa mengakhiri pertempuran, karena pasukan khusus Turki akhirnya berhasil melenyapkan batalion utama ISIS. Sementara itu, helikopter penyelamat tiba di pangkalan, dan jurnalis membacakan surat yang dikirimkan Musa kepadanya. Dalam surat tersebut dia mengaku, jika putrinya masih hidup dia pasti ingin putrinya seberani dan sebaik jurnalis itu. Di sisi lain, Musa berpesan kepada anggotanya yang tersisa, untuk tetap mengambil sumpah setia pada tanah air, dan mengutamakan perlindungan warga sipil. Beberapa helikopter tiba untuk menjemput mereka, dan akhirnya membawa mereka yang selamat untuk pulang, dan begitulah film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.